Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trinda Utami dengan NIM 25020102202 dari kelas Akuntansi Manajemen MJ 608 yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar SEMAK, Program Studi Manajemen S1 PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Akuntansi Manajemen dengan judul Analisis Perencanaan Laba, Efisiensi Biaya, dan juga Keputusan Strategis, Studi Kasus PT Boga Sejahtera, Lini Produk EcoWrap. PT Boga Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi kemasan makanan ramah lingkungan. Pada awal tahun, perusahaan meluncurkan lini produk baru bernama EcoWrap, sebuah kemasan berbahan dasar plastik daur ulang. Sepanjang tahun berjalan, manajemen menghadapi serangkaian keputusan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan laba di awal tahun, evaluasi efisiensi biaya di pertengahan tahun, hingga keputusan strategis menjelang akhir tahun. Analisis bagian 1 terkait dengan perencanaan laba di awal tahun. Untuk kuartal pertama, peluncuran EcoWrap, manajemen menetapkan harga jual sebesar 5.000 per unit dengan target penjualan 50.000 per unit per bulan, dengan biaya variabel per unit sebesar 3.000 dan juga biaya tetap bulanan seperti sewa mesin, gaji supervisor, lini produksi, dan lain-lain sebesar 40 juta. Kemudian diminta untuk menghitung break-even point dalam unit dan dalam rupiah untuk lini produk EcoWrap. Untuk menghitung break-even point dalam unit dan dalam rupiah untuk lini produk EcoWrap, kita harus menghitung dahulu margin kontribusi per unit yang dihasilkan dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabelnya, yang kita dapatkan sejumlah 2.000 per unit, yang artinya setiap unit EcoWrap memberikan kontribusi Rp2.000 untuk menutup biaya tetap dan juga menghasilkan laba. Dari situlah kita dapat mengetahui break-even point dalam unit, yaitu dengan menghitung biaya tetap dibagi dengan margin kontribusinya. Diketahui bahwa biaya tetap yang ditetapkan di awal tadi adalah 40 juta dibagi dengan margin kontribusi sebesar 2.000, didapatkan 20.000 unit, sehingga BEP untuk EcoWrap adalah 20.000 unit per bulan. Kemudian untuk BEP dalam bentuk rupiah, kita perlu mengalihkan BEP dalam unit dengan harga jual, yaitu 20.000 dikali 5.000 didapatkan 100 juta. Jadi perusahaan harus memperoleh penjualan minimal 100 juta rupiah per bulan agar mencapai titik impas. Kemudian yang kedua, apabila Direktur Keuangan menargetkan laba bulanan sebesar 20 juta dari lini produk ini, berapa unit yang harus terjual untuk mencapai target tersebut, dan apakah target ini realistis dibandingkan dengan target penjualan 50.000 unit per bulan? Untuk memperoleh laba sebesar 20 juta per bulan, kita harus menghitung unit yang harus dicapai juga dalam satu bulannya, yaitu dengan menjumlahkan biaya tetap dan juga laba per bulan dibagi dengan margin kontribusi yang didapatkan sebesar 30.000 unit, sehingga perusahaan harus menjual 30.000 unit per bulan untuk mencapai target laba sebesar 20 juta. Apakah target Direktur Keuangan tersebut realistis atau tidak? Dapat kita ketahui dari persentase kebutuhan terhadap target yang diperoleh sebesar 60%. Dengan demikian, target laba yang sebesar 20 juta tersebut tergolong realistis karena hanya membutuhkan 60% dari target penjualan. Dan apabila penjualan mencapai 50.000 unit, maka perusahaan berpotensi memperoleh laba sebesar 60 juta per bulan apabila target penjualan tercapai sepenuhnya. Dengan margin of safety sebesar 30.000 unit dan juga persentase sebesar 60%, hal ini menunjukkan bahwa penjualan EcoWrap masih dapat turun sebesar 30.000 unit atau 60% dari target sebelum perusahaan mencapai BEP. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat keamanan yang relatif baik. Analisis bagian 2, yaitu evaluasi efisiensi di pertengahan tahun. Setelah 6 bulan berjalan, manajemen ingin mengevaluasi efisiensi penggunaan bahan baku. Standar yang ditetapkan yaitu 1 unit EcoWrap membutuhkan 0,2 kg plastik daur ulang dengan harga standar Rp10.000 per kilogram.
Pada bulan Juni, bagian produksi mencatat adanya produksi 48.000 unit EcoWrap menggunakan 10.000 kilogram bahan baku dengan harga aktual sebesar Rp10.500 per kilogram, yang naik karena adanya kelangkaan pasokan plastik daur ulang di pasar. Diminta untuk menghitung Material Price Variance atau MPV dan juga Material Quantity Variance atau MQV untuk bulan Juni. Kuantitas standar yang harusnya dicapai oleh perusahaan yaitu sebesar 9.600, tapi pada aktualnya perusahaan menggunakan 10.000 kilogram bahan baku sehingga terdapat selisih 400 kilogram. Berdasarkan perhitungan Material Price Variance atau MPV didapatkan sebesar 5 juta unfavorable, yang artinya perusahaan mengalami tambahan biaya sebesar 5 juta akibat harga aktual bahan baku yang lebih tinggi daripada harga standar. Kemudian untuk Material Quantity Variance didapatkan sebesar 4 juta unfavorable, yang artinya perusahaan menggunakan bahan baku 400 kg lebih banyak daripada standar yang telah ditetapkan. Kemudian pada bagian B, manajer produksi berargumen bahwa seluruh selisih biaya yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga plastik daur ulang di pasar, di luar kendali bagian produksi. Apakah argumen ini didukung sepenuhnya oleh hasil perhitungan pada poin C? Manajer produksi berpendapat bahwa seluruh selisih biaya disebabkan oleh kenaikan harga plastik daur ulang. Argumen tersebut tidak sepenuhnya benar. Hasil analisis menunjukkan terdapat 5 juta berasal dari price variance dan juga 4 juta berasal dari quantity variance. Kenaikan harga memang disebabkan oleh kelangkaan pasokan dan relatif berada di luar kendali bagian produksi. Namun penggunaan 400 kg bahan baku di atas standar perlu diteliti karena dapat menunjukkan adanya pemborosan dalam proses produksi. Kemungkinan penyebabnya antara lain tingkat waste yang tinggi, kesalahan penggunaan bahan, kerusakan mesin, tingkat produk cacat yang tinggi, kurangnya keterampilan operator, dan juga standar bahan baku yang sudah tidak sesuai. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab MQV. Kemudian, analisis bagian 3 yaitu keputusan strategis di akhir tahun. Menjelang akhir tahun, sebuah pemasok komponen menawarkan tutup kemasan EcoWrap siap pakai dengan harga Rp800 per unit. Untuk kebutuhan 50.000 unit per bulan, saat ini PT Boga Sejahtera memproduksi sendiri komponen tersebut dengan rincian biaya per unit sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar Rp400, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250, biaya overhead pabrik variabel sebesar Rp100, kemudian biaya overhead pabrik tetap atau dialokasikan sebesar Rp150, kemudian diperoleh total biaya produksi per unit sebesar Rp900. Biaya overhead pabrik tetap yang dialokasikan sebesar Rp150 per unit merupakan bagian dari total overhead pabrik yang tidak akan berkurang, meskipun produksi komponen ini dihentikan, karena mesin dan fasilitas pabrik tetap digunakan untuk lini produk lain. Pada bagian 3 ini diminta untuk menghitung biaya relevan untuk memproduksi sendiri dibandingkan membeli dari pemasok. Lalu memberikan rekomendasi kepada manajemen apakah sebaiknya PT Boga Sejahtera tetap memproduksi sendiri komponen ini atau membelinya dari pemasok. Yang pertama yaitu kita harus menghitung biaya relevan produksi sendiri. Biaya relevan produksi sendiri yang didapatkan yaitu sebesar Rp750 per unit. Overhead tetap sebesar Rp150 tidak dimasukkan karena tetap muncul meskipun produksi dihentikan. Kemudian, biaya produksi sendiri per bulan dengan target sebesar 50.000 unit dengan biaya relevan sebesar Rp750 didapatkan biaya produksi sendiri sebesar Rp37.500.000 per bulan. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan apabila membeli dari pemasok sebesar Rp40 juta per bulan. Dari perbandingan antara biaya produksi sendiri dengan biaya untuk membeli dari pemasok, dapat kita lihat bahwa produksi sendiri ternyata lebih murah Rp2.500.000 per bulan. Jika kondisi tersebut berlangsung selama 1 tahun, maka terdapat potensi penghematan mencapai 30 juta per tahun. Rekomendasinya untuk PT Boga Sejahtera berdasarkan analisis tersebut yaitu PT Boga Sejahtera sebaiknya tetap memproduksi sendiri komponen tutup kemasan karena biaya relevannya lebih rendah.
Namun, keputusan tersebut perlu dievaluasi secara berkala karena harga bahan baku, upah, teknologi, kapasitas, dan harga pemasok dapat berubah. Kemudian analisis terhadap PT Boga Sejahtera. Yang pertama yaitu analisis strategis penambahan kapasitas sebesar 20%. Jika perusahaan berencana meningkatkan kapasitas produksi sebesar 20% dan jika target saat ini sebesar 50.000 unit per bulan, maka kapasitas baru yang dihasilkan yaitu sebesar 60.000 unit per bulan dengan tambahan kapasitas sebesar 10.000 unit per bulan dari target awal. Meskipun demikian, penambahan kapasitas ini tidak boleh hanya didasarkan pada kemampuan teknis produksi. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, faktor permintaan pasar. Yang kedua, biaya investasi seperti harga mesin, biaya instalasi, biaya pemeliharaan, listrik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan bahan baku. Yang keempat yaitu efisiensi produksi. Yang kelima yaitu resiko keuangan. Dan yang keenam yaitu break-even point setelah investasi. Kemudian terdapat 4 langkah perbaikan untuk menekan material quantity variance yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu pengendalian waste. Perusahaan harus melakukan pencatatan bahan baku secara rinci, mulai dari penerimaan hingga penggunaan, sehingga setiap bahan yang terbuang harus dicatat dan dianalisis penyebabnya. Yang kedua yaitu pengawasan proses produksi. Supervisor perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahan, mesin, dan tingkat produk cacat. Preventive maintenance juga perlu dilakukan agar kerusakan mesin tidak menyebabkan pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan operator. Operator perlu mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan bahan baku yang efisien, pengoperasian mesin, dan juga prosedur produksi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu melakukan evaluasi standar. Standar penggunaan 0,2 kg per unit harus ditinjau secara berkala untuk memastikan masih sesuai dengan kondisi produksi dan teknologi yang digunakan. Kemudian terkait dengan risiko jangka panjang, keputusan make or buy. Walaupun produksi sendiri memberikan penghematan sebesar Rp50 per unit, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kenaikan biaya produksi. Jika harga bahan baku, upah, atau energi meningkat, biaya relevan produksi sendiri dapat melebihi harga dari pemasok. Yang kedua yaitu resiko kapasitas. Kapasitas mesin yang digunakan untuk memproduksi tutup mungkin lebih bermanfaat jika digunakan untuk produk lain. Yang ketiga yaitu opportunity cost. Manajemen harus mempertimbangkan keuntungan yang mungkin diperoleh dari alternatif penggunaan mesin dan fasilitas. Yang keempat yaitu resiko teknologi. Pemasok dapat mengembangkan teknologi yang membuat biaya produksinya lebih rendah atau kualitasnya lebih baik. Risiko yang kelima yaitu risiko kualitas, yaitu produksi internal harus mempertahankan standar kualitas agar tidak menimbulkan produk cacat atau keluhan pelanggan. Risiko yang keenam yaitu risiko gangguan produksi. Kerusakan mesin atau gangguan operasional dapat menghentikan produksi internal. Kemudian risiko yang terakhir yaitu risiko perubahan harga pemasok. Harga sebesar Rp800 per unit merupakan kondisi saat ini dan dapat berubah di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi make or buy secara berkala. Yang terakhir yaitu terkait dengan proyeksi pertumbuhan laba tahun berikutnya. Target laba saat ini yaitu sebesar 20 juta per bulan, dengan pertumbuhan laba yang ditargetkan sebesar 25%. Sehingga target laba baru yang dihasilkan yaitu sebesar 25 juta per bulan. Dengan kebutuhan penjualan, margin kontribusi per unit sebesar Rp2.000, maka jumlah unit yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut sebesar 32.500 unit per bulan. Apakah hal tersebut masih realistis dengan target penjualan awal yaitu sebesar 50.000 unit per bulan? Dengan kebutuhan untuk mencapai target baru adalah 32.500 unit, maka persentasenya sebesar 65%. Dengan demikian, perusahaan hanya perlu mencapai 65% dari target penjualan saat ini untuk memperoleh laba sebesar 25 juta. Jika penjualan mencapai 50.000 unit, perusahaan tetap dapat memperoleh laba sebesar 60 juta per bulan dengan asumsi harga dan struktur biaya tidak berubah. Oleh karena itu, target pertumbuhan laba sebesar 25% masih realistis.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.